Udah, Pak. Nah, kita sudah minggu kemarin ya. Saya ini kan dulu ya minggu kemarinnya. Baru kita lanjutkan ya. Sampai di sini kita kemarin ya. Mengenai bubuk batu bara. Jadi yang untuk pembangkit listrik skala besar itu ya menengah besar lah ya. Itu dia menggunakan bubuk. Sehingga nanti dia pengapiannya mirip dengan pembakaran dalam lah ya. Walaupun dia tidak seketat pembakaran dalam. Jadi dia seperti minyak juga ya. Karena bubuknya sudah halus, disemprotkan, kemudian dibakar. Langsung dia kebakar ya. Ya, walaupun nanti abunya dan debu sama asapnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pembakaran minyak atau gas. Nah, makanya dia, nah kalau dia masih berupa apa namanya butiran yang agak besar, apalagi yang butirannya gede ya, itu dia tidak cocok untuk skala besar karena nanti tungkunya harus di tampung dulu dia ya, diletakkan baru dibakar karena nggak mungkin dia akan mengambang langsung dibakar sama kalau dia berupa butiran. Walaupun batu bara itu dibandingkan dengan batu biasa ya, itu jauh lebih ringan ya. Dan dia mudah terbakar dan kalau dibakar susah untuk dimatikan. Makanya dijadikan bubuk. Nah, caranya kemarin nih, dengan bola besi ya, dengan seperti palu, dengan seperti mangkok sebagainya ya, ukuran besar ya. Seperti kita kalau untuk menghancurkan obat gitu ya, untuk anak-anak, untuk bayi, nah seperti itu dia. Jadi ada beberapa kemarin ya caranya. Jadi dari umpan bahan bakar mentah gitu ya, bahan bakar mentahnya kita tidak langsung masuk ke tungku ya. Nanti dia dihaluskan dulu. Semacam cara penghalusannya ya. Nah, setelah dihaluskan, ada yang dikirim ke tungku, ada lagi yang difilter lagi ukuran tertentu lolos, yang lainnya tidak. Ya. Contohnya nanti ini. Kalau ini masih langsung ya, hancurkan langsung ke tungku. Nah, yang ini yang ada apa namanya umpan baliknya, feedbacknya. Jadi jika ukuran tertentu lebih besar daripada yang diinginkan, makanya diulang lagi. Di sini deh ya. Jadi ada separator, semacam filter kan, yang lolos masuk ke sebelum ke tungku ya masuk ke cyclone dulu untuk membersihkannya lagi, ya, memilah lagi. Yang nggak lolos harus dihancurkan lagi sampai dia bubuknya itu dimensinya sesuai dengan yang diinginkan sehingga nanti yang masuk ke tubuh itu lebih seragam sehingga pembakarnya langsung efisiensinya lebih tinggi kalau langsung semuanya Hmm. terbakar jadi abunya tinggal sedikit gitu ya walaupun tidak mungkin ya tidak abu karena dia ini adalah bahan bakar padat. Bahan bakar padat itu akan mengakibatkan nanti abu, debu ya sama asap. Nah, kalau pembakaran apa namanya cair itu ya walaupun dia nanti juga di spray ya nanti akan kita bahas spray seperti ini prinsipnya tapi dalam piston dia ini dalam tungku ya sama cuman tungkunya memanaskan boiler kalau itu dia tungkunya nanti apa pistonnya menggerakkan batang piston untuk menggerakkan sumbu. Nah itu sama-sama tugasnya kalau ini membakar saja tidak ada tekanan di sini sehingga bahan bakarnya akan lebih efisien sedikit yang akan tidak mungkin tidak ada ya sedikit yang jatuh belum habis terbakar. Itu yang pakai separator. Tentu semakin banyak separator, apanya? Kontrol tentu akan semakin mahal bahannya, tetapi dia akan apa namanya membuat efisiensi pembakaran. Karena nanti kita tidak bisa hanya bagian pembakaran saja, output dari cerobong juga akan dikontrol. Karena harus ada berapa syarat yang boleh dikeluarkan ke atmosfer bumi. Itu dari lingkungan nanti dari waktu pembangunan ya ada syarat. Kalau tidak boleh melebihi ambang batas tertentu. Kalau tidak nanti akan merusak lingkungan. Dengan keadaan sekarang saja sudah membuat daerah-daerah tertentu yang banyak pembangkit batu baranya itu akan apa namanya debu di utara itu akan banyak. Nah, apalagi nanti di
biarkan pokoknya dibakar seenaknya gitu ya. Dari sisi dari sisi biaya memang lebih murah, tapi dari efisiensi pembakaran akan kurang ya karena banyak dari bahan tersebut yang tidak jadi energi. Nah, itu kan rugi kita, padahal itu beli kan. Ya kita air saja kita irit nanti kita masuk air, apalagi nanti. Nah ini sama ininya ya, apanya langsung ini yang langsung dari penyimpanan dalam di, ditimbang diukur lah ya ininya ukurannya berapa persatuan waktu yang harus dipasok ke tungku, harus standar ya. Umpamanya energi maksimalnya berapa, nanti kalau umpamanya daya yang diminta turun berarti nanti pasokan juga akan dikurangi secara perlahan, tidak boleh secara serempak. Sama dihancurkan di sini, disemprotkan ke atas, pembakaran terjadi. Itu dengan pembakaran itu adalah pematik ya. Nanti kalau di apa namanya di diesel nanti di bensin ada namanya pematik api atau busi ya. Nah, maksudnya di pematik api dengan bahan udara baru dia bisa tercampur menjadi bahan bakar yang bisa terbakar. Jadi ada udara juga, udara panas biasanya ya. Kemudian serbuk batu bara dan pematik api. Nah, itu dia pembakaran batu bara kemarin ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Sebentar dulu ya. Itu yang sudah masuk tolong di videonya ya, diaktifkan ya. Kalau enggak, saya anggap nggak hadir nanti. Nah, di pembakarannya secara umum ada dua ya. Sistem unit atau direct atau langsung ya. Kemudian ada sistem bin atau sistem tengah. Jadi masing-masingnya punya kelebihan dan setelah batu baranya tadi jadi bubuk ya, sebagian besar tuh emang dia pakai umpan balik ya. Jadi yang masuk ke tungku itu emang sudah difilter. Yang belum memenuhi syarat diulang lagi. Nah, yang sistem langsung nih, bahan mentah dari bunker ya, turun ke feeder gitu ya. Ini feedernya, pengantarnya nanti ya. Nah, kalau umpamanya kita di kendaraan seperti busway kan ada feedernya ya. Dari yang besar ada ke yang kecil. Atau nanti juga kalau kereta bus itu kecepat, Jakarta Bandung ada dia karena sampai Pedalarang kan. Nah, ke Bandungnya dia pakai feeder. Sama juga di Jakarta. Ke, kalau mau ke stasiun lain pakai feeder, itu feeder ngantar. Nah, dari Bandung masuk ke feeder, kemudian dengan udara panas ya, supaya apa nanti kan mau dihancurkan di sini. Sehingga dia sisa-sisa air tadi akan dibuang dulu. Nah, kalau tidak nanti kalau di sini dia akan lengket kan. Ya, karena dia nanti menggeserkan nanti dengan fan atau dengan kipas ya, sehingga kita tidak bisa mendorong dia terlalu cepat kalau dia lengket. Makanya dikeringkan, kemudian baru dihancurkan di sini. Ini yang langsung deh ya, langsung. Kemudian dengan batu bara dan udara ya, didorong ke sini kan karena pakai fan. Nah, ini karena udaranya adalah primary-nya karena mendorong batu baranya ya, sudah jadi bubuk ya, kayak tepung lah dia, tapi lebih besar dan tepung sedikit. Kemudian ada udara panas nanti secondary untuk pembakaran. Tapi ruang bakar ya, berarti di sini ketemulah batu bara yang berubah bubuk tadi dengan udara yang panas kemudian dibakar. Terjadilah pembakaran di dalam tungku-tungkunya. Itu yang sistem langsung. Ininya sederhana, tetapi nanti kalau di sini dia berbeda-beda ukurannya, ya udah langsung itu yang dikirimkan karena tidak ada lagi separator atau filter yang mengatur di sini untuk umpan baliknya. Lebih murah, sistemnya langsung gitu ya. Jadi campur batu bara, bubuk tadi, dan udara, kemudian mengalir ke banar, mana udara sekunder ditambahkan ya untuk pembakaran ya. Ya biasanya udara panas bukan udara sekitar ya. Untungannya sederhana ya, lebih murah, ada kontrol langsung, pembakaran dan penggilingan, kemudian transportasinya lebih sederhana. Tapi kekurangannya sistem ada biasanya kan. Kekurangannya ya tidak ada dia, kalau pokoknya yang agak besar sedikit dari penggilingan ya. Jadi penggilingannya agak bermasalah, ada meloloskan yang besar, udah yang besar masuk.
sehingga nanti akan pembakaran tidak akan efisiensinya turun. Itu keuntungannya lebih sederhana. Kekurangannya ya apa namanya ukurannya bisa nanti yang berbeda. Selagi kuat itunya mendorong ya, karena pakai fan ya, pakai kipas. Kemudian sistem bin atau sistem tengah. Nah, batu bara dihancurkan dari bangker dari penyimpanan tadi ya, yang diberikan oleh bagian umpan atau feedernya untuk mengiringan di mana udara panas dilewatkan melalui batu bara sama dengan tadi ya pengiringannya. Jadi pengeringan dapat menggunakan gas buang atau udara dipanaskan oleh alat pengering yang sebelumnya ya. Tapi kalau start awal tentu nggak ada dia. Start biasanya kalau sudah berjalan. Jadi sisa-sisa panas tadi bisa digunakan untuk hal yang lainnya gitu ya. Ini yang penggiling tadi. Kemudian batu bara kering tadi kemudian ditransfer ke penggilingan ya supaya jadi bubuk. Nah, sehingga bubuk batu bara tadi dikirimkan ke bunker atau binnya nih. Jadi dia ada pamaliknya tadi. Jadi bahan mentah dulu ya, dari bahan mentah sama dengan tadi masuk ke feeder baru ya. Di dryer di sini sama nih tadi import airnya kan ya, panas. Kemudian didorong ke setelah dia kering gitu ya, didorong ke penggilingan. Nah, di penggilingan dikirimkan ke siklon separator. Nah, ini ada separatornya tadi ya. Yang ukurannya lebih besar akan dikembalikan ke penggilingan supaya digiling ulang sisanya tadi ya. Yang lolos, yang sesuai dengan ini dikirim ke conveyor. Nah, conveyor masuk ke feeder tadi kan, dengan udara juga tadi dikirim ke feeder. Ini pembubukan di sini dia, kan? Udah apa difilter di sini ya, siklonnya. Siklonnya berputar ya. Yang ringan akan masuk, yang berat dia akan dikirimkan ke sini, kan turun. Kemudian di sini dijadikan bubuk tadi ya, pembubukan dibubukkan di dalam feeder yang udah jadi bubuk, ditambah udara lagi tadi kan, supaya mendorongnya ke burner atau pembakar. Tentu dengan udara yang panas juga ya, panas di petik api akan disembulkan. Nah, di sini keuntungannya adalah yang masuk nanti ke pembakar atau burner ini, ininya sudah memenuhi syarat semua, seragam ya, lebih seragam. Yang tidak akan dikembalikan ke penggilingan, mineral sini ya. Penggilingan akan digiling ulang bersama dengan bahan baru yang datang. Nah, ini tentu dikontrol nih ya. Sehingga yang masuk ke feeder ini, ke feeder untuk ini ya, ke burner ya atau ke pembakaran, itu sudah ukurannya lebih halus, lebih seragam. Itu deh ya, untuk sistem bin atau tengah ya. Jadi dia ada tambahan sama dengan sebelumnya separator ini ya. Ini akan menambah biaya, kan, menambah energi kan untuk pemutarannya ada energi, kemudian untuk mengirimkan sini juga dia pakai apa udara, pakai energi, tentu tambah energi lagi, tambah lagi material untuk pembuatannya. Tetapi hasilnya yang masuk ke sini itu lebih seragam. Efisiensi pembakaran jauh lebih bagus dari sistem langsung. Tetapi untuk pembubukannya menjadi batu baranya sesuai dengan kebutuhan feeder, dengan efisiensi yang lebih tinggi, dia diperlukan lagi tambahan sehingga lebih mahal dan lebih kompleks itunya ya. Jadi yang terbawah tadi dipisahkan dari batu bara dan recycling tadi ya. Supaya yang besar diulang giling, yang sudah sesuai dikirimkan ke burner lewat ini tadi ya. Apa namanya conveyor. Ke feeder ya. Ini feedernya dua jadi sini ya. Sini ada feeder pengering cuma ya langsung feedernya ke umpan ya, umpan ke tungku. Yang baru dicampur udara panas tadi ada pembakaran. Keuntungannya penggiling batu bara akan lebih stabil ya. Karena apa? Sudah diatur apa namanya lewat feeder. Kebutuhannya berapa, kemudian dia apa diameter ukuran bubuknya juga sudah diatur. Berbeda dengan di sini yang langsung tadi. Pokoknya apapun hasil penggilingan masuk ke pembakaran. Gitu kan. Udara panas itu ya. Apapun hasil penggilingan. Makanya di sini penggilingannya harus sangat bagus. Kalau kurang langsung aja dibakar, efisiensinya akan turun. Karena kalau jika ukurannya akan lebih besar dari yang diinginkan,
Sehingga nanti tidak langsung serta-merta di kebakaran dan sisa kan. Nah, sisa pasti kan jatuh secara gravitasi. Tidak berputar sini, jatuh secara gravitasi. Makanya mengakibatkan lebih rugi-rugi. Tetapi sistemnya lebih sederhana. Kalau sini tidak. Belum sesuai ya balik lagi. Yang sesuai baru masuk ke sini. Ini feeder akan mengatur kebutuhannya ya. Asal ini pasokannya sesuai gitu ya. Seandainya di mil ini ada masalah, pasti kan ininya sedikit ya. Sedangkan di feeder itu kan hanya mengirimkan. Mengirimkan sesuai. Kalau dia banyak ditahan gitu kan. Kalau kurang ya bisa ditambah sama dia. Karena yang menghasilkan sini mil ya. Sama cyclone sini. Penggilingan sama cyclone itu apa putar ya. Kayak kayak apa namanya? Dia blender tapi dia ininya yang berputar ya. Sehingga dia akan menghasilkan yang besar itu akan dilempar ke sini, yang mau sesuai masuk ke bawah. Lalu feeder akan mengatur berapa kebutuhan dari jumlah satuannya dan ukurannya sudah sesuai. Sini menentukan ukuran ya. Kurang. Kalau sistem langsung kan dari penggilingan langsung ke sini ya, langsung ke feeder langsung dia akan masuk. Sehingga apapun hasilnya langsung dibakar. Pasti tidak diseleksi dulu. Tahu kelebihannya, keuntungannya. Sehingga nanti selalu ada cadangan kan di feeder. Sehingga dia bisa akan mengumpankan sesuai kebutuhan. Tapi tunggu tentu dengan batas tertentu. Jika cadangan tersebut pasokannya berkurang lagi, lama-lama cadangan habis, gitu kan? Di feeder tadi. Jadi dia hanya sementara di sini ya, di feeder itu sementara. Jika masalahnya banyak di sini atau di sini, sehingga pasokan lewat conveyor ini berkurang ya, dia juga akan habis. Kalau tadi kan langsung ya, langsung apapun hasilnya, kecuali sini yang macet gitu ya. Umpamanya di sini pengeringnya apa, feeder ini pengeringannya kurang sehingga terjadilah apa agak basah, kemudian kan macet gitu. Agak-agak apa ya lengket kan, nah baru sini akan kurang. Tapi kalau tidak, ini akan langsung. Walaupun kualitasnya itu tidak seragam, sehingga banyak yang jatuh ke sini di pembakaran kita rugi. Nah di sini yang jatuh itu tidak ada lagi, hampir tidak ada ya. Kalau dikatakan tidak ada, sehingga nanti dia akan hampir terbakar semuanya. Walaupun tetap menghasilkan abu ya, karena dia adalah bahan bakar padat. Nah bahan padat itu dia pasti ada abu. Kalau bahan bakar cair di display ya, dia akan ada hanya asap nanti ya. Sama itu jelaga, ini juga ada jelaga tetap ada ya. Bahan bakar apapun. Cuman jumlahnya saja. Nah kalau minyak, diesel dengan bensin akan lebih banyak diesel daripada bensin. Karena diesel itu dia ada pencampuran oli nanti di ruang bakarnya ya. Sehingga akan sisa pembakarnya akan lebih banyak dibandingkan dengan bensin. Nah, itu kelihatan dari knalpot kalau dari cerobong nanti ya. Cerobong diesel itu akan lebih banyak asapnya dibandingkan dengan bensin. Begitu juga batu bara akan lebih banyak asapnya dibandingkan diesel. Di samping ukuran yang berbeda ya, sangat besar batu bara dibandingkan diesel ya. Tapi nanti kalau ukuran yang bersama itu tetap akan banyak asap. Di samping menghasilkan abu dan nanti akan kita bahas apa namanya penanganan abu dan debu. Jadi dia cadangannya ada ya, sehingga tidak akan mempengaruhi umpan batu bara untuk pembakar. Dia lebih ngontrol karena ada cadangan di feeder sini. Kalau di sini kan langsung, apapun hasil penggilingan dikirim ke sini, hasil penggilingan di sini. Hingga penggilingan bermasalah berkurang, dia kurang, lebih dia akan berlebih. Tidak apa efisiensinya lebih rendah. Tetapi biaya mesinnya akan lebih apa namanya lebih murah ya. Ruginya ya sistemnya lebih tinggi ya karena eh, apa sistemnya lebih kompleks. Tempat satunya rumit ya. Ada umpan balik segala ke feeder, ke penggilingan sehingga membutuhkan karena bahan untuk penggilingannya dengan kontrolnya tadi lebih banyak, tentu ruang akan lebih besar. Walaupun tidak terlalu signifikan lah ya, tapi pasti nambah tempat apa menambah barang pasti tempatnya akan bertambah. Kemudian dia juga sama dengan yang awal penggilingan ya. Nah, cuma di sini keuntungannya yang belum memenuhi syarat digiling ulang. Nah, tadi kan pokoknya apapun hasil penggilingan dikirim. Jadi sama-sama penggilingan juga sudah berpengaruh, tetapi di sini dia ada keuntungannya. Sisa-sisa yang tidak sesuai dengan pembakaran akan dikirim, digiling ulang sehingga memenuhi bubuk yang diperlukan. Kemudian ini juga syarat untuk penggilingan ini karena dia skala besar ya,
Jadi harus dapat mengolah batu bara dalam kapasitas ton ya, tonan. Jadi dia bukan hanya kilo, puluhan kilo gitu ya, ton-tonan, karena dia akan dipasok ke tungku bahan bakar, ke ruang pembakaran itu terus-menerus dengan jumlah tertentu. Jadi dia harus besar, bisa menggiling besar. Artinya apa? Ya penggilingan juga besar kan, tempat penggilingan juga kan besar. Sehingga jika menambah komponen seperti tadi, ambil separator atau conveyor sebelum langsung ke sini ya, tentu akan menambah tempat ruangannya ya. Nah, beda dengan yang lebih sederhana tadi, ruangannya lebih sedikit, tetapi efisiensinya lebih rendah. Ini akan lebih banyak tempat. Nah, itu dia. Kemudian bubuk batu bara tadi ya, yang dihasilkan kehalusannya sesuai ya dengan kapasitas tertentu. Ada penimbangan nanti. Jadi setiap detik itu berapa kilogram batu bara yang masuk atau berapa puluh kilogram batu bara yang langsung disemprotkan ke ruang bakar. Nah, kerjanya juga ini agak susah kalau tenang karena ada penghancuran ya. Penghancuran batu bara itu nggak mungkin tenang, adem, kedengaran diam ya. Karena pasti dia ada yang dihancurkan. Tentu nanti ada bagian-bagian tertentu yang ada peredam yang sehingga menurunkan kebisingan, tingkat kebisingan. Karena di dalam pabrik tidak boleh juga terlalu bising, ada batas tertentu ya berapa dB gitu ya, supaya itu aman bagi pekerja manusia. Kemudian tidak mengganggu lingkungan sekitarnya karena batu bara biasanya tidak apa namanya masih ada apa di sekitarnya itu bisa pemukiman atau yang lainnya ya tidak terlalu jauh ya, sehingga kebisingan. Kemudian juga ini harus enggak itu keinginan kita, itu kan tergantung dari syarat itu tadi. Keringnya batu bara, jenis kekuatan batu apa jenisnya ya kualitas itu ya, kan. Jika dikonsumsi ini rendah ini kan keinginan kita tapi belum tentu dapat karena untuk menghancurkan itu perlu energi gitu ya. Tapi dia jika pengeringan lebih bagus itu akan lebih mengerit energinya daripada dia agak basah gitu ya. Kemudian biaya pemeliharaan ya diharapkan itu lebih rendah ya supaya apa? Supaya nanti biaya operasional akan lebih rendah karena nanti biaya listrik itu tidak bisa ditentukan setiap saat karena ada kontrak dengan sebenarnya kalau di kita ya pemerintah. Pada negara ada beberapa negara maju yang sudah diswastakan ya sama. Kemudian penggilingan harus rendah itu agak susah ya. Tapi ya akan lebih efisien ya dibandingkan dengan kalau dia berupa butiran tadi. Contoh sistem apa namanya sentral dan unit sistem langsung ya. Tungkunya lebih dari satu ya. Yang sama raw material ya. Yang sudah di dalam ya, yang sudah dalam apa penyimpanan dalam ruangan. Kemudian pe- apa penghancuran awal ya dihancurkan. Kemudian apa pemilah separator ini ya, pemilah apa magnet. Supaya apa? Di batu bara tadi unsur-unsur logam akan disaring. Kalau tidak nanti ditungkunya bisa meledak kalau ada logam-logamnya. Nah, setelah dipisahkan unsur logamnya, tinggal batu bara yang sudah dihancurkan tadi, masuklah ke dalam pengeringan. Supaya di sini juga ya sudah kering, harus kering. Kalau tidak nanti dia akan kayak jadi adonan nanti kalau basah ya, kering. Kemudian dikeringkan lagi bubuk yang sudah jadi bubuk ya, dan sudah dipisah antara jika ada unsur logamnya sudah dipisah. Masuk ke bangkar. Nah, di sini ada bedanya. Kalau sistem langsung di sini dia penskala, maksudnya sama dengan ini tadi ya. Kalau setelah dihancurkan ini ya, kan tentu belum semuanya sesuai dengan kebutuhan tungku. Nah, dibuatlah sininya. Yang tidak sesuai nanti dipisah. Nah, ini baru yang masuk penskalaannya, kecilkan sesuai ukurannya, kemudian baru dijadikan bubuk di sini. Bubuk baru masuk ke bakaran ruang bakar ya. Tentu bersama dengan udara panas supaya mudah terbakar. Jadi pembakaran di dalam tungku nih ya, dalam tungku. Nah, hasil pembakarannya baru akan membakar boiler nanti untuk menjadikan uap. Jadi masing-masing tungku punya skala sendiri, punya pembubukan sendiri. Jadi kalau bermasalah di sini, yang dua tidak bermasalah. Bermasalah di sini yang kiri kanan nggak masalah. Bermasalah di ujung yang kiri dua tidak bermasalah.
Kalau sistem sentral tidak, sentral terpusat ya. Skalanya satu untuk semua batu bara yang mau masuk ke tungku. Walaupun tungkunya sama tiga ya. Tungku tiga nih. Seperti ini tungkunya. Penskalanya satu. Jadi jika penskalaan ini bermasalah, akan berat bagi pulverizer di sini ya, atau pembubukan di sini. Ini kan bubukan jadi bubuk ya. Karena di satu, semua satu tempat. Salah satu bermasalah, ini bermasalah, ya berat. Ini bermasalah juga. Nanti ke sininya central bandnya juga bermasalah. Ini baru feeder. Di feeder akan didistribusikan ke masing-masing tungku. Sini sudah mengatur berapa banyaknya yang sudah lolos tadi ya, sesuai dengan yang diinginkan. Kalau tidak, di sini dia akan dikembalikan. Di sini tidak digambarkan ya, dikembalikan ke penggilingan. Kalau yang sistem unit langsung kan langsung. Apapun hasil pembubukannya langsung dikirimkan. Salah dibubuhkan, dikontrol lagi ini kan, dikembalikan ke pembubukan untuk digiling ulang. Jika tidak misalnya imun syarat langsung ke feeder, feeder yang mempunyai cadangan di sini. Nah, kalau sini tidak ada cadangan kan, pokoknya yang ada langsung dibakar. Di sini ada cadangan, dia ngatur. Tapi karena satu-satu dari sisi biaya akan lebih irit ya, semuanya satu-satu, tapi ukuran lebih besar ya, karena nanti untuk tungku yang sama. Cuman masalahnya jika ada kerusakan, dia akan total berhenti untuk semua tungku. Nah, di sini tidak. Bermasalah satu, pakai umpama di sini, yang dua masih jalan, bermasalah dua masih satu masih jalan. Tiga-tiganya bermasalah baru. Ke sini kan pas skalanya bermasalah ya tidak terjadi pembubukan, tidak terjadi nanti feeder tidak menerima pasokan. Sama juga pembubukan yang masalah juga tidak akan dikirim ke central bin kan, ke pembagi. Nah, semuanya akan macet. Tetapi di dalam sering biaya ini akan lebih murah. Tetapi dalam kalau ada permasalah, ini akan tiga-tiga tungkunya bermasalah. Padahal satu yang bermasalah di sini. Di sini tidak. Satu yang bermasalah, yang lainnya lancar. Walaupun total dari pembakaran akan berkurang ya. Total energi panasnya akan berkurang. Tetapi tetap ada berjalan, tidak 100% mati. Kalau di sini mati 100%. Itu tinggal kebutuhan kita yang mana. Gitu ya. Nah, itu dari pembubukannya, kemudian alat bakarnya. Ya, alat bakarnya di ruang tungku nanti ya pembakaran. Titik kompor di kita gitu kan. Kalau sebelumnya adalah kalau kompor gasnya, gimana gasnya disampung, baru dimasukkan ke ruang pembakaran. Nah, sekarang ruang bakarnya. Jadi ruang bakar untuk pembubukan beda dengan ruang bakar yang udah kita bahas di awal sebelumnya bentuknya ya, bentuk-bentuk tungku ya, yang berbeda. Jadi alat pembakar atau burner itu digunakan untuk membakar ya, namanya burner ya. Nah, karena ini batu bara, berarti bubuk batu bara. Kalau dia gas, berarti gas nanti burnernya. Kalau minyak, solar ya solar, atau nanti bensin ya bensin gitu ya. Kalau ini batu bara. Atau nanti kalau batu bara ini mirip dengan apa namanya arang ya, dia mirip. Cuman kan beda beda kualitas. Jadi perbedaan utama antara berbagai alat pembakar terletak pada kecepatan pencampuran udara dan batu bara. Yaitu turbulensi. Nah, itu tadi. Jadi nanti turbulensi terjadi di sini ya. Nah, di sini. Kecepatan berapa banyak nih pasok antara udara dan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Nah, itu dia. Untuk batu bara bitumius ya, yang masih kurang bagus lah ya. Kualitas bukan nomor satu lah ya. Nah, digunakan jenis alat pembakar berputar. Sedangkan untuk volatile yang rendah ya digunakan untuk membakar dengan api panjang. Beda jenis nanti beda. Nah, bisa nggak dipakai dua? Bisa, tetapi dia efisiensinya lebih lebih rendah ya. Ini ada syaratnya sama dengan salah pembunuh tadi ya. Mampu mencampur ya batu bara dan udara primer. Karena pembakaran terjadi adalah bahan bakar dan udara. Jika salah satunya nggak ada, akan tidak terjadi pembakaran. Batu bara ditaruh tidak ada udara juga mati. Udara saja tidak bisa terjadi pembakarannya. Ini campuran. Nah, untuk efisiensinya makanya tadi ditimbang berapa udara yang dipasok, berapa batu bara yang sudah jadi bubuk dipasok. Kalian pakai bubuk ya. Nah, dia secara ini nanti secara menyeluruh dan harus membawa campuran ini sebelum memasuki ruang tungku. Jadi batu bara dengan bubuk batu bara dan udara udah campur ya. Dan mirip dengan pembakaran minyak atau gas ya. Sebelum memasuki ruang tungku kotak udara ya. Tapi sekarang dengan namanya nanti udara sekunder.
untuk membuat turbulensi yang cukup. Nah, itu dia saling mencampur udara dan bahan bakar ya, di sini batu bara bubuk, maka batu bara mengirimkan bubuk batu bara dan udara ke tungku dengan proporsi yang tepat. Nah, tidak boleh berlebih. Kita ingin banyak berlebih ya, karena ada batas maksimal dari tungku. Tapi kalau belum maksimal masih bisa. Kalau sudah maksimal itu ditambah pun bahan bakar udaranya, pembakaran akan sama. Rugi kita dari segi bahan bakar. Bahan bakarnya banyak, atau udaranya banyak, kan bukan menambah lebih tinggi deh ya. Tapi kalau kurang udaranya ditambah itu baru akan menambah tinggi. Tapi kalau udah pas nih yang tepat sesuai berapa berat bubuk batu bara, berapa udara yang dipasok, harus seimbang dengan ketentuan. Setiap tungku berbeda ya. Nanti ginanya untuk menjaga ya supaya stabil. Jadi tidak besar kecil ya, lebih stabil dan efisiensinya lebih tinggi. Artinya harus cepat terbakar langsung. Kemudian nanti bentuk api dikendalikan oleh lambang udara sekunder ya untuk penyesuaian kontrolnya supaya di ruang bakar tadi panasnya merata gitu ya, merata. Karena boiler itu kan penampang bawahnya itu yang berhubungan dengan itu kan luas. Nanti ada juga macam-macam boiler ya. Ada yang langsung seperti cerek begitu, ada yang pakai pipa-pipa gitu ya. Yang kita bahas sendiri. Udara sekedar jika diberikan dalam jumlah yang terlalu banyak ya bisa mendinginkan. Kita ingin mendapatkan efisiensinya tinggi, terlalu berlebih dia campuran udaranya juga akan mendinginkan sehingga mencegah pemanasan untuk suhu pengapian atau minimal mengurangi dia. Ini sistem pembakaran beberapa ya. Nah, ini yang ruang bakaran tadi ya. Tadi yang sudah dispray di sini ya. Ini awal tadi sama. Udara dan pembubukan, ini bata mental, feeder dihancurkan. Kemudian dipakai pompa ya dikirimkan ke ruang tunggu. Nah, ini panasnya tadi digunakan untuk pemanas ini tadi juga pemanas apa namanya pemanas pembakaran. Jadi udara panas ya untuk pembakaran. Yang baru nanti boiler ya. Boiler itu macam-macam nanti. Nah, terjadi pembakaran tuh. Ya, gimana kalau awalnya ini kan belum pemannya start awal nih, batu bara belum dibakar. Gimana pemanas ini menggunakan alat luar dulu. Udah panas dipasok, setelah terjadi pembakaran baru diambil dari sisa pembakaran atau nanti pipa-pipa yang dimasukkan ke dalam tungku sehingga terjadi udara panas, udara untuk pengiringan batu bara untuk supaya digiling lebih bagus dan menghilangkan kadar airnya dan juga untuk apa namanya pengapian untuk tungku udaranya. Kalau nggak ada udara dia nanti juga tidak terbakar dengan bagus. Di sini dia pembubukan bahan bakar ya dan udara pipa udara supaya terjadi pembakaran yang sempurna lah ya. Walaupun tidak ada pembakaran sempurna atau yang efisiensi tinggi ya. Kalau pembakaran yang sempurna tidak ada abu, asap dan debu. Ini berbagai contohnya saja ya. Long flame burner ya, tinggi apinya, kemudian short, kemudian tangan sial ya, berputar, sudut siklon yang tadi ini. Ini panas. Kemudian yang keduanya ini eh, yang short langsung. Ini kan diputar panjang ke atas. Kemudian yang berikutnya nih tangan sial sudut ya, di sudut dia disembur di atasnya sini nanti ke atas tunggu. Ini diambil dari atas ya dilihat gambar atas. Nah kemudian yang D-nya tadi apa short ya C, kemudian yang D itu cyclone putar ya. Nih masuk dari sini keluar. Ini sisanya nanti ya. Tunggu. Ini yang mirip dengan ini cuma satu. Dalam masuk di sini sekendari akan putar dia di sini. Itu contoh tungku macam-macam tungku ya dari. Untungannya ya menghemat biaya ya pembubukan karena kalsel membubuhkan kurang dari urea. Ini kan hanya menghancurkan, cuma kualitasnya pasti lebih rendah daripada pulverizer. Karena ini kan jelas pembubukan ini hanya ngancur. Hancur itu bisa jadi bubuk atau tidak, tapi kalau sini benar-benar jadi bubuk.
Debu karena ukuran lebih besar ya debunya akan lebih sedikit daripada pembubukan ya. Biasanya dalam bentuk cair. Ya, nanti kalau abunya nanti emang didinginkan pakai air supaya kalau tidak nggak bisa diambil kan. Jadi tungku lagi panas sangat panas itu kita ambil abunya kan susah. Nah, nanti dia ada lewat pencairan lebih mudah. Tetapi nanti dia kan menambah berat kan. Tetapi akan lebih mudah dia mengalirkan dari eh, bawah tungku ya. Ini contohnya boiler batu. Nah, ini udah kompleks ya. Dengan equalizer ini para pemanas tadi kan. Preheat masuk ke ini nanti boilernya dipakai yang pakai apa pipa-pipa gitu ya. Kemudian pengubah superheater ya, pengubah panas. Ini dalam tungku ya. Nah, ini apinya tadi. Membubukkan sempur ke sini ya kan. Di sini ada namanya water wall atau dinding air ya. Kenapa? Karena di sini kan emang kita mengharapkan panas ya, tapi panas itu nggak boleh keluar. Sehingga perlu dinding air untuk mengamankan pekerja, karena pekerja itu kan di sekitarnya ada mengontrol segala macam kan, mengontrol tungku, mengontrol berapa panas, mengontrol boiler gitu ya. Nah, sehingga dilindungi supaya tidak panas bagian luarnya. Tetapi terhadap pembakaran itu akan rugi sebenarnya kita ya. Tapi ada juga keuntungannya tidak bisa 100%, berarti material-material tertentu ada batas panas itu. Kalau tidak dia lumar. Nah, sama juga kita nanti untuk waktu mesin pembakaran dalam nanti ya. Kita mengharapkan panas yang tinggi, tetapi kita perlu mendinginkan blok mesin. Kenapa? Kemampuan material blok mesin itu ada batasnya. Sedangkan pemanasan sangat tinggi. Kenapa dia kok kita semakin panas kan semakin energi semakin besar ya. Tapi tidak bisa juga karena ada material-material tertentu yang tidak sanggup. Nah, kemudian juga untuk perlindungan terhadap operator yang berada di sekitarnya. Sebenarnya. Pada sisi energi dia akan menurunkan nih efisiensi. Tapi sisi keamanan, apakah keamanan material dan keamanan petugas itu akan lebih aman digunakan motor. Terhadap tungku, terhadap boiler, itu terhadap pemanas terutamanya ya, itu akan ada pendingin. Jadi sisa panas, kita pada sumber panasnya semakin panas semakin bagus tadi kan. Kenapa dibikin bubuk? Kenapa dibikin apa tadi kan? Nah, itu tadi dia. Nah, karena sudah azan kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan ya. Kita istirahat dulu azan. Langsung aja ya. Sudah waktunya sudah cukup banyak. Ini tadi sudah kita bahas untuk jenis-jenis ininya ya. Kemudian pembakarannya yang pertama adalah boiler pembakaran siklon atau dia yang berputar gitu pakai apa ya, perputaran yang kencang gitu ya. Juga jadi dia akan seperti silinder yang berputar ya horizontal ke atas ya. Bahan bakar bubuk ditempatkan di sepanjang pinggir silinder. Jadi gas panas berjalan secara aksial sudut ya ke tabung yang memiliki jalur ya, spiral yang sempit ya. Suhu yang dihasilkan di zona pembakaran cukup tinggi dan karena itu tabung yang dilapisi dengan abu ya untuk mengumpulkan partikel abunya. Ada serap ya dijadikan nanti dia apanya aja pakai air gitu ya. Ini dari ini cukup dari awal nih ya ininya dari material yang masih berupa apa namanya tumpukan batu bara dikirimkan lewat apa namanya konveyor ya. Benar sudut konveyor itu di bawah 45 ya. Ini tidak setinggi Semering ini ya kelihatannya. Ini menggambarkan saja. Ini sini breaker untuk menghancurkannya ya, tapi masih kasar. Dibawa ke sini ke konveyor hasilnya raw material tadi kan dari feeder baru ditarik seal baru dihancurkan di sini ya. Dengan berputar ini dihancurkan crushernya di sini. Ini hanya membuat ukuran lebih kecil. Ini hancurkan, masuk ke sini yang tungku siklon tadi, yang tungku yang siklon berputar gitu ya. Dengan tentu dengan bahan bakar udara ya, udah.
Nah, hasil dari ini kan ada abu nanti. Nah, abunya ini dialirkan dengan air sehingga nanti dia menjadi apa namanya mudah untuk dikeluarkan dari tungku supaya tidak menumpuk di tungku. Nah, gas yang keluar itu mengandung partikelnya kurang dari 20 mikron, di bawah 20 mikron. Karena 1 mikron itu per 1000 mili ya. Jadi 20 per 1000 mili, di bawah itu ya. Ini dia dapat membakar yang tungku siklon ini ya untuk apa suhu fusi abu yang rendah. Jadi dia eh, apa pembakaran itu lebih rendah ya, abunya sudah jadi abu dia fusi rendah. Di bawah tekanan 700 sampai 1000 milimeter ya, water gap-nya ya, milimeter ya tekanannya. Keuntungannya variasi beban cepat dapat dengan mudah ditangani ya, karena langsung sini ya. Mereka langsung tidak ada hasilnya langsung dikirim, tidak ada umpan balik. Hampir 50% abu batu bara dibakar dalam bentuk cairan atau ampas ya, dapat dipindahkan dalam bentuk cairan. Jadi separuhnya bisa langsung berbentuk cairan. Tidak bisa semua ya, karena dia si abu itu kan dia tidak langsung semuanya itu ke bawah ya, karena dia ringan. Kena angin dia terbang. Nah, ini dia sudah lebih dari separuh itu bisa dikeluarkan ya dengan mencampur air ya. Nanti ada beberapa nanti. Nah, sisa dari pembakaran abu tadi bisa digunakan untuk bahan bangunan, ada juga untuk campuran untuk semen tertentu gitu ya. Sehingga nanti yang abunya tadi 100% kan separuh lebih sudah tertangani ya, berendah sisanya. Nah, yang sisanya tetap nanti dikeluarkan dari tungku. Nah, kenapa di dinding air tadi kan? Kita kenapa ngomong dinding air tadi di atas tadi ya, water wall ya. Dia berupa apa namanya pipa-pipa kecil nanti ya di sekelilingnya yang airnya bersirkulasi. Jadi dia untuk mendinginkan apa namanya dinding-dinding daripada tungku supaya tidak materialnya tidak cepat rusak. Kemudian juga apa namanya petugas di dekatnya tidak berbahaya. Itu contohnya tungku-tungku ini pipa ya, pipa-pipa kecil yang dialiri air yang mengalir nanti. Nanti pipa ini ada lagi isolasi di antaranya ya, langsung nanti atau isolasi madu blok casing daripada tungku. Jadi di bagian luar deh ya. Kalau di bagian dalam kita mengarahkan panas. Ini yang mulai susahnya di sini ya. Abu, apalagi nanti abu, debu ya, asap. Itu bedanya kan hampir sama, cuman diameternya aja berbeda. Abu, debu, asap itu ya. Inilah sisa daripada pembakaran bahan bakar padat. Nah, seberapa besar abunya dihasilkan ya, sangat besar abunya. Abu diproduksi sekitar 10-20% dari total batu bara yang dibakar. Jika 1 ton bisa dapat 200 kilo, ya 100-200 kilo abunya. Itu baru abu ya, nanti ada debu, debu lebih ringan tentu, tapi dia banyak tempat yang di ini dia. Kemudian baru asap yang keceroboh. Ini jadi masalah karena abu harus dikeluarkan pada saat tungku yang masih panas ya. Tidak mungkin kita memadamkan dulu, oh baru dikeluarkan. Nah, listriknya mati nanti. Dan tidak mengganggu ya. Nah, nanti juga ingat bahan bakar padat itu dia yang macam-macam ya gas yang keluar di situ. Dan nanti gas beracun. Makanya nanti akan difilter ya. Sama energi terbarukan nanti juga ada. Pembakaran sampah umpamanya. Nah, itu gasnya macam-macam. Jadi sebelum ditangani, dinginkan dulu ya, pendinginan mengenai suhu abu kan, dinginkan tubuhnya sehingga dia lebih mudah ditangani, mengurangi aksi korosif daripada abu, merusak ya, merusak komponen, membentuk kerak. Nah ini harus nanti maintenance ya, nanti dia juga ada kerak, jelaga, kemudian semacam apa namanya aspal gitu ya, yang hitam kayak aspal gitu. Itu adalah ciri-ciri dari pembakaran bahan bakar padat. Dan termasuk nanti pemindahan dari tungku ya. Tungkunya kan masih panas itu, masih beroperasi itu ya. Ini nanti dikirimkan, diambil dalam keadaan masih panas. Makanya ada sebagian tadi yang pakai siklon tadi ya, sumbu siklon, pakai air ya, sudah mengurangi lebih dari separuh. Nah, sisanya baru dengan cara yang lain.
Ini cara penanganannya, dan ini cukup cukup mahal ya. Oh, karena pertama tahan panas, gitu ya. Kalau investasi, operasi dan pemeliharaan biaya perawatan harus rendah. Keinginan kita, tapi gimana mau rendah kalau materialnya bagus kan? Umpamanya harus tahan panas kan, nggak mungkin murah. Harus dapat menangani jumlah abu yang banyak karena emang pembakaran itu tadi sampai 20% sisanya jadi abu kan. Jadi dia yang bertonton tadi dibakar, ya jauh bertonton juga nanti yang keluar 20%-nya kan. Seperlimanya bisa sampai seperlimanya dari bahan bakar yang dibakar itu menjadi abu. Kemudian juga ada kerak nanti kan, kerak, jelaga, debu, ya ini bukan masalah. Peralatan juga dia masih dalam panas kan, harus dikeluarkan. Kalau debu masih bisa lah nanti ya, kalau tidak di bagian ininya dia. Tapi kalau abu kan sangat banyak. Dia harus bisa memindahkan dari tungku ya. Nah, kemudian memasukkannya ke dalam sistem pengirim abu ke situs pembuangan atau nanti pemrosesan lebih lanjut yang bisa dipergunakan untuk komponen lain. Catatan harus tahan daripada aus tadi ya, panas karena dia panas. Nah, dari tungku tadi ya, ini umpamanya abu penanganan abu di sini. Ini abunya, tungku bagian atas ya, sifar. Ini spray tadi ya, bahan bakar. Ini baru ke sini nanti ke di sini asap, cerobong ya, cerobong. Ini juga nanti menjadi debu. Jadi yang asap tadi yang akan di filter dia ada yang menjadi debu salt atau debu yang berterbangan. Jadi perlu nanti kolektor penyaring debu lagi ya. Nah, baru dia asap dengan suhu yang juga harus diturunkan. Tidak boleh suhu tinggi karena asap ini panas ya. Tapi semakin ke sini dia kan semakin dingin. Makanya kenapa tinggi dibuat. Nah, ini abu yang banyak tadi. Nah, baru dipindahkan. Dalam keadaan tungku masih bekerja ya. Ini juga asap. Nanti fan untuk mengurangi ya debu yang menjadi asap ke ujung dari cerobong. Terus secara blok diagramnya ya. Jadi untuk penanganan abu itu macam-macam. Ada hidrolik, pakai ini ya, air ya. Pneumatik pakai angin, kemudian mekanik ya, secara mekanis, gerak ya. Jadi digunakan untuk mengangkutnya ya macam-macam nanti ya, bisa kereta, truk, tongkang. Tapi kan harus dikeluarkan dulu dari tungku dengan sistem ini tadi. Hidrolik, berarti kasih air, pneumatik, angin. Di sini ada angin untuk ini tadi kan. Nah, ini kan angin, fan. Hidrolik ya, dan air ya. Ada. Ini dia air dialirkan, tentu di bawah tungku ya, tidak memerlukan api tungkunya di atas ya, macam-macamnya. Numpuk di penampungan SAM, tempat air yang sudah membawa abu tadi. Kemudian diendapkan kan, diendapkan, kemudian airnya dialirkan bagian atasnya, bagian bawahnya sudah jadi bahan yang bisa diambil, tapi masih basah. Nah, kemudian yang di spray untuk dia biasanya yang masih berterbangan ya, tahan. Abu yang masih ringan tadi karena dia udah halus kan itu kan di spray sehingga jatuh juga jadi air kan tempat penampungan. Nah, ini milik spray ini salah satunya nanti juga untuk kondensor nanti ya. Cuman ini kondensor yang di spray itu uap air, uap ya, kemudian menjadi gas, tampung nanti. Itu air debu dan penampungan air debu sama. Nah, ini yang lebih kompleksnya disimpan. Lihat, masih panas tadi dari tungku dibawa, dikeluarkan dulu dengan macam-macam tadi ya, lalu ditampung nanti. Nah, ini kompleks ini. Makanya untuk mendapatkan listrik itu tidak mudah. Ya. Kalau kita tahu pembangkit listrik, oh listrik mati, kita kalau tahu kita ya macam-macam, apalagi nanti transmisi segala macam ya. Ini baru dari penanganan bahan bakarnya saja dulu, sisa bahan bakar ya. Sama tadi bahan bakar dihaluskan, kemudian setelah dibakar dapat energi, kita juga harus dikeluarkan gitu ya. Macam-macam penanggulangan abu. Kemudian pneumatik dengan apa namanya angin. Jadi dia, tapi kalau ini biar dalam dalam ini tertutup ya, bisa terbuka kemana-mana dia nanti ya, dilewati pakai angin, pulkan nanti, sekalian filter ya, nih contohnya.
Hasil ini dari yang pembubukan tadi ya, rasar, kemudian dari boiler ya, sisa boiler, kemudian yang ampu tadi kan. Nah, ini baru di separator. Separator nanti dipisah pisah dengan filter. Jadi yang besar dia akan jatuh, yang kecil turun lagi, filter lagi di ujungnya. Baru nanti ke apa namanya ke exhaust atau namanya ke apa namanya cerobong asap ya. Nah, ini dia penampung. Ini macam-macam ininya ya untuk supaya jadi ini yang sudah menerbangkan ya. Kalau yang abu ditungku langsung tadi ya bisa dibawa. Tapi itu kan tidak semua kalau dengan air ya. Masih ada dia yang tidak kena. Kecuali yang spray lagi. Di bawah air di spray lagi ya. Ini mekanik. Ini berarti diangkut. Bisa pakai conveyor. Tapi sudah diambil ya dari tungku nih ya. Ini penanganan di luar tungku. Conveyor atau bus nanti bawa ke truk. Biasanya ini bukan berupa abu tadi ya. Sudah dibasahi ya. Emang dia lebih berat tapi dia tidak mengganggu dalam perjalanan nanti. Yang mempengaruhinya efisiensinya, jenisnya tentu jelas ya. Jenisnya dia kualitas sama juga dengan minyak ya. Kualitasnya, kemudian ukurannya semakin halus dia itu semakin bagus. Kemudian checkingnya itu kayak untuk apa kue gitu ya. Dia pembakarannya ya. Simpak pembekakannya. Nah, kalau dia terlalu mudah pembekakannya juga akan jelek. Temperatur peleburannya semakin tinggi terbakar semakin apa namanya bagus kualitasnya. Nah, yang tadi yang Cyclone tadi kan bisa dengan peleburan yang lebih rendah gitu ya. Itu dengan peleburan lebih tinggi ini berhubungan dengan apa nanti kualitas batu bara, temperatur peleburannya semakin bagus itu panasnya akan semakin tinggi kita dapatkan. Ini untuk karakteristiknya tadi, nanti ada ukuran, perkiraannya nanti analisa perkiraannya ya, perkiraannya daya tahan, kemudian kemampuan penggilingan berarti ini kapasitas ya. Nah, ini yang sifatnya karakteristik checkingnya tadi. Kemudian kerak. Nah, keraknya pasti ada, tapi semakin sedikit keraknya itu kualitasnya kali bagus. Kenapa? Ini kan sisa semua nih. Semakin banyak ini dari pakai checkingnya kerak, nah, itu ya abu debu asap itu akan uh, pembakaran akan makin kurang sempurna. Kemudian ini dalam penyimpanan karena ingat dia harus mempunyai jumlah yang banyak ya tentu perlu penyimpanan dalam yang di luar itu 1 bulanan ya sifatnya ya. Di dalam ruangan itu mingguan. Nah, yang luar itu yang biasanya yang menurunkan kualitas. Karena kertas korosifnya merusak ya apa sifat korosifnya semakin rendah itu bagus. Kemudian kadar abu. Ini abu dia mulai dari tadi juga ya mungkin kering dia abunya lebih sedikit untuk jenis yang sama ya. Tapi kalau jenis berbeda kualitas yang lebih bagus itu abunya lebih kecil. Dengan syarat penggilingannya bagus, kemudian pengeringan juga bagus. Namanya dengan jenis yang sama dia lebih kering itu abunya akan lebih sedikit. Dia lebih basah abunya akan lebih banyak, asap lebih banyak. Nah, itu dia. Contohnya di India nih, nggak jauh beda dengan kita ya. 20% ya bakaran sisa pembakarannya. Jadi 10 sampai 20% tadi kan. Kemudian kalau abu yang tinggi itu mengurangi efisiensi ya. Kan sisa. Semakin banyak sisa kan semakin kecil efisiensi. Terus setiap pembuangan ya karena berat harus dikeluarkan dalam keadaan panas kan semakin banyak itu akan semakin susah. Jadi meningkatkan ukuran pembangkit karena untuk daya yang sama berarti kita harus menyediakan ruang pembakaran lebih besar. Kenapa? Abunya lebih banyak. Jadi dengan tungku yang sama belum tentu kualitas energi dapatkan sama ya. Tertentu juga kualitas dari batu baranya. Itu biaya transportasi lebih besar karena jumlahnya banyak tetapi energinya lebih kecil ya. Nah, panasnya. Sedikit kontrolnya. Itu bahan bakar bubuk itu meningkatkan efisiensi termal sampai 90% ya. Daripada yang butiran atau yang gelondongan ya. Itu akan lebih meningkatkan tetapi prosesnya tidak mudah ya, perlu energi juga. Sehingga nanti abunya juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang butiran atau bongkahan. Jadi jenis tungkunya ya untuk pembakarannya, kemudian metodenya, ya, ada manual stokar. Kalau sekarang mungkin lagi manual, stokar ya pakai mekanik. Pembakaran bahan buku itu yang paling bagus. Metode pasukannya itu macam-macam tadi kan, ada turbulensi, ada yang umpan balik, ada yang tidak. Kemudian jika bahannya mudah terbakar ya,
Itu akan menghasilkan suhu yang tinggi dan nanti sisanya akan lebih sedikit abu, asap dan debu. Itu pembakaran sempurna, mendekatnya sempurna ya, lebih sempurna, tidak ada yang sempurna. Kalau dia sempurna berarti tidak ada lagi asap, tidak ada abu, debu ya. Ini kan masih ada, jumlahnya banyak ya sampai 20%. Dengan turbulensi, kemudian bahan bakarnya itu dihaluskan. Kemudian pembuangan asap dan debu. Ini lebih susah lagi dibandingkan abu. Kalau abu sudah mengendap ke bawah ya. Kalau asap, debu dia masih berterbangan. Walaupun nanti lama-lama kalau dingin dia turun ya. Tapi kan kemana-mana dulu dia. Nah, dia batu bara umpan tungku akan menghasilkan pembakaran yang mengandung partikel materi padat yang mengambang di suspensi seperti asap dan debu. Abunya turun ya. Walaupun kalau kena angin juga abu tadi akan terbangan lagi. Nah, jadi dia lebih halus lagi diameternya daripada abu. Nah, penanganannya kan lebih susah lagi. Dan tidak boleh diapakan langsung ke lingkungan ya, akan merusak lingkungan dan akan dapat teguran nanti dari dinas lingkungan ya, karena ada batas-batas. Karena itu kan merusak uh, korosinya tadi ya terhadap komponen-komponen di luar dia, kemudian juga terhadap kesehatan manusia. Nah, ini harus diambil. Karena dengan speeder, toka dan sebagainya nanti ya diambil ini. Yang disebut debu itu adalah 1 mikron ya, dalam mikron ya. Jadi dia 1 sampai 100 mikron nanti. Nah, gas diameter lebih besar dari 1 mikron disebut dengan debu. Yang kecil-kecil disebut jadi lebih besar ya, dari ukuran 100 mikron disebut abu. 100 mikron, 20 mikron ke atas yaitu abu. Di atas 1 mikron itu debu. Nanti lebih kecil lagi berasap ya. Asap dihasilkan karena pembakaran tidak sempurna. Jika asap ukurannya lebih kurang 10 mikron. Jadi asap dengan debu tadi hampir sama ukurannya ya. Abu jelas lebih besar karena dia jatuh ke tanah. Jadi asap pembuangan kan maksudnya tidak diinginkan ya. Tidak boleh langsung. Walaupun kenyataannya nanti kan dibuang juga, tapi setelah diproses. Jadi keadaan berasap, berdebu itu tidak sehat untuk lingkungan, juga akan merusak komponen-komponen lain, material ya. Karena sifatnya korosif tadi ya. Asap yang dibakar karena tidak sempurna ya, tidak ada yang sempurna tadi kan, karena bahan bakar pada tidak sempurna. Cuman lebih banyak atau lebih sedikit. Dia akan menyebabkan kotor segala macam ya. Makanya tidak perlu menggelapkan cat, merusak logam ya. Jadi menghindari gangguan asap batu bara harus benar-benar ditumpu. Ya, tebal kondisinya, berarti kalau makin tebal asap, jadi ada tungkunya yang bermasalah. Ya. Nah, dari tungku bisa juga nanti bahan bakarnya yang kurang bagus, umpamanya tingkat kadar airnya masih tinggi, kualitas ya, jadi cepat jadi abunya jadi rendah ya, suhu abunya langsung dia mudah, sehingga nanti panasnya kurang, abunya banyak. Nah, jumlah kecil dari asap akan meningkatkan cerobong ya, tertentu yang sudah diproses. Nah, asap itu menunjukkan indikasi darah bertungku. Kalau asapnya bening gitu putih, tungku tidak ada masalah. Makin gelap asapnya, itu tungku ada masalah. Termasuk dari jenis bahan bakarnya. Nah, untuk menghindari tadi, dipindahkan, ya harus dipindahkan ya, dari produk gas pembakar sebelum mereka meninggalkan cerobong. Jadi difilter dulu, sehingga yang sudah ke cerobong itu sudah melewati filter berlapis-lapis itu. Nah, ini yang lebih susah daripada abu tadi kan, dan debu dan abu dari gas buang dipengaruhi oleh kolektor debu. Ini yang cukup mahal karena pakai listrik ya. Kolektor debu dia akan menangkap debu, lengket dia ya. Mirip dengan tadi waktu bahan bakarnya dipakai separator magnetik ya. Kalau itu kan jelas ya, masih bubuk, nah, apanya di dia akan menangkap magnet. Nah kalau di sini tidak, dia akan menangkap abu dengan listrik ya. Itu yang. Kalau dengan filter masih ada yang lolos. Cuma dengan listrik akan lebih mahal. Dan jenis kolektornya untuk menangkap debu ya, kolektor debu itu kolektor debu mekanik ya. Sifatnya mekanik ya. Begini jenis basah dan kering. Tipe basah sebagai semprotan pembersih air ya, seperti mencuci debu ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini mekanik ya. Jadi dia nabrak ya. Kalau dia nabrak dia akan jatuh. Tapi masih ada yang lolos kan. Nah, lolos di ini lagi.
tabrakan lagi. Nah, sistem mekanik dia, didorong pakai angin, tabrak, ini kecil, ini besar, nah, ini ketabrak dia kan, ngumpul nih sedikit tadi ngumpul saling tabrak, yang tabrak jatuh tabrakan, yang tidak lolos lagi disaring lagi. Itu dia. Ubah alirannya tadi juga seperti ini. Nah, tadi kan langsung, nah sekarang dia di zigzag lah ya, supaya dia tujuan apa? Nabrak dinding, nabrak sesama nabrak ya. Akhirnya ada yang sebagian yang jatuh ya, sebagian juga akan tetap lolos. Nah, nanti dia ditabrakan lagi. Jadi berlapis-lapis. Nah, sehingga yang berat dia akan nempel dengan temannya, akan lebih berat, akan jatuh. Dan contohnya beberapa ya. Yang lebih berat ini, untuk bahan yang lebih berat ya. Kecil masuk Miriam tadi. Ini masih lolos nih. Masih ada yang sebagian yang debunya. Nah, ini yang lebih bisa menangkap, tetapi mahal elektrostatis ya. Elektroda dengan listrik. Gas buang melewati 2 elektroda akan di listrik ionisasi tadi akan menarik dia. Elektroda. Baru setelah itu dikumpulkan lagi seperti abu. Elektrostatis. Elektrostatis apanya? Beda potensial, 2 tegangannya ya, 30.000 sampai 6.000 volt. Lihat tuh, langsung tinggi kan. Karena dia yang mau ditarik itu adalah debu ya, halus. Yang mengumpulkan ke elektrodanya, nangkap dia. Mahal ya. Tapi lebih efektif dibandingkan dengan mekanik tadi. Mekanik masih lolos, harus panjang ini. Kalau ini langsung dia ke elektrodanya langsung ke nempel ya, karena ditarik oleh listrik tadi. Karena bahannya itu kan masih ada unsur-unsur apa namanya yang bisa ditarik listrik ya. Ini efisiensi. Semakin besar G2-nya, G2 itu kan yang terkumpul ya, yang tidak tertangkap. Nah, semakin apa namanya ini yang masuk, ini kan terkumpul di kolektor ya. Nah, ini yang sehingga nanti hasilnya semakin kecil ini, maka akan semakin apa namanya efektif lah alat penyaring abu tadi. Nah, ini bahannya lebih mahal ya. Efisiensi operasinya tergantung dari sifat fisika kimianya dari abu. Dia berbeda-beda kan, karena bahan bakarnya juga bisa berbeda, kualitas akan berbeda. Tapi akan lebih mudah ditangkap, tapi memerlukan apa energi yang besar. Lihat, 3.000 sampai 6.000 volt ini ya. Tapi dia kan sudah yang debu ya, bukan abu ya, yang masuk ke cerobong. Yang bakal masuk sisanya baru ke cerobong. Nah, kalau asap udah susah lagi nah, makanya asapnya difilter lagi, tidak boleh terlalu panas ya. Yang itu kan debu ya. Kalau asap sudah lebih halus lagi, bawah 10 mikron tadi kan. Nah, kemudian juga nanti dia di asap itu ada gas-gas ya, gas-gas yang tidak diinginkan atau berbahaya. Nah, itu juga difilter. Kemudian yang karakteristik dari debu tadi ya, as atau abu yang berterbangan itu debu ya, di bawahnya lagi berasap. Kepadatannya punya ukuran vertikal semakin besar itu dia jadi abu nanti. Resistansi listrik ya ini untuk penangkap elektrostatis tadi ya. Jadi akan menempel di elektrodanya. Peleburan partikel abunya. Semakin mudah dia lebur ya, jadi abu itu sisa abunya itu akan lebih banyak. Semakin tinggi dia, sisa abunya akan sedikit kan. Tahan panas maksudnya ya. Suhu panas rendah, dia abunya akan banyak. Nah, itu dari kualitas batu baranya. Nah, karena kebutuhan listrik makin besar kan, ukuran boilernya akan makin besar. Dan rendah belerang ya, itu diperlukan supaya untuk sifat korosifnya tidak terlalu tinggi. Nah, kadar abu tinggi itu bermasalah nanti untuk pengumpulannya ya, semakin kompleks. Abu terbang tadi ya debu ya, disebut debu, sangat halus, tergantung dari sumbernya tadi. Nah, warna. Semakin gelap dia, kalau udah coklat muda, abu-abu sampai hitam gitu ya, nah itu semakin jelek kualitas. Semakin ke arah putih dia itu semakin warna coklat. Nah, sudah ion sementara warna gelap menunjukkan adanya karbon yang tidak terbakar. Jadi apa? Rugi kita kan? Nah, yang terbakar itu kan karbon.
menjadi bahan bakarnya. Ini karbon tidak terbakar ya jadi abu lah dia. Warnanya nanti akan ke arah gelap. Kemudian debu terbang tadi atau disebut ya, debu ya antara 1 mikron sampai 300 mikron. Abu juga di atas 100 ya. Jadi tipis-tipis saja di itu. Kemudian konsentrasinya tergantung dari faktor komposisi batu bara. Ya itu jelas ya. Desain boiler dan kapasitasnya. Komposisi tadi adalah kekeringannya, sifat-sifat batu baranya, kualitas tadi ya. Masalah kerak segala macam, jelaganya, apa tingkat abunya tadi, panas. Jadi abunya kan semakin tinggi semakin bagus, semakin rendah dia semakin banyak mengakibatkan sisa ya. Nah, presentasi abu dalam batu bara langsung memberikan kontribusi untuk emisi debu terbang ya. Karena juga bisa jadi penerbangan kan karena ringan. Nah, konsentrasi terbang bervariasi 20 sampai 90 gram per meter kubik ya. Tergantung pada batu bara dan desain boilernya. Lebih kurang itu yang 20 sampai 90. Semakin bagus ininya akan semakin kecil lah konsentrasi yang terbang. Semakin kurang bagus kualitas batu bara dan desain dari boiler juga akan mengakibatkan semakin banyaknya debu yang diterbangkan. Akibatnya apa? Itu menunjukkan efisiensi bahan bakar akan lebih rendah. Kemudian ukuran dari partikel debu tadi yang terbang ya disebutkan tergantung terutama pada jenis boiler. Seperti boiler pembakaran bubuk batu bara biasanya menghasilkan partikel kasar, kemudian boiler jenis dibandingkan dengan jenis cyclone tadi ya lebih halus, lebih sedikit. Nah, elektrostatis Christopher tadi ESP seperti menangkap tadi ya cukup umum digunakan untuk menghilangkan abu yang terbang dan gas buang. Tapi ingat biayanya itu mahal ya untuk statistik tadi menangkap debu. Kemudian sikat sikat abu terbang ya, ini masih debu tadi ya. Ini gambar berikut nanti mirip dengan kolektor abu tadi, mekanis tetapi memiliki lapisan air yang mengalir pada dinding bagian dalamnya. Akan dingin ya, dengan lapisan itu kumpulan abu dipindahkan lebih cepat ke dalam peralatan. Ini abu terbang tadi ya, tempat yang lebih sekunder contohnya. Mirip tadi, nabrak nih ya, ini tetap apa? Nabrak jatuh ke sini. Sisanya masih ini lebih bersih ya. Dia akan jatuh ke sini yang lebih berat akan karena tabrak tadi ya, mirip dengan yang debu sebelumnya ya. Nah, ini kan ditabrakkan ke dinding, jatuh ke bawah, lewat lagi, jatuh ke bawah, lewat lagi. Nah, sisanya baru yang lebih bersih dia. Tapi ini tidak bisa menyaring umpamanya gas beracun. Nah, gas beracun ada lagi nanti dia ya. Dia kan ada nanti apa namanya sensornya. Gas itu nanti akan disedot, disimpan ya. Kalau ini kan harus dibuang ke atmosfer ya, dibuang ke atmosfer. Ini menangkap partikel tadi ini yang isinya air tadi ya. Ini. Jadi menangkap partikel debu yang dikumpulkan oleh gas, aliran gas. Tingkat toleransi abu disikat ventilasi 0,82 sampai 0,90 ya ukurannya ya. Kecil ya. Nah, debu gas tadi dibuat melalui pipa inlet. Penangkapan abu. Nah, yang terbangan biasanya ya kalau yang di bawah kan tinggal dikumpulin untuk menghilangkan debu atau abu dari gas. Nah, penangkap ini dibuat untuk membuat gas dibuat untuk memukul serangan buffer tadi vertikal untuk ubah arahnya sehingga menggunakan kecepatannya kan. Nah, dia terbang tadi menggunakan kecepatan pasti dia jatuh. Kalau dia kan jatuh. Dia karena ada ke atas itu kan karena dia berterbangan karena ringan ya. Nah, kalau berat dia akan jatuh. Debu dan abu dipisahkan, jatuh ke hopper atau penampung. Kamu abu biasanya menggunakan dengan firing stoker, pembakaran ya. Nah, ini pembakaran khusus nanti. Cuma ini skalanya kecil ya. This bed. Sebarang memiliki masalah seperti ukuran partikel ya, 70 sampai 50 mikron. Itu kumparan bubuk dirancang untuk pembakar khusus. Tidak dapat digunakan jenis batu bara lain. Efisiensinya sama. Sehingga pembangkitan suhu sekitar 1650 derajat Celcius. Sangat itu ya. Sangat tinggi. Juga akan menciptakan sejumlah masalah seperti pembentukan ampas ya tadi ya. Seperti itu. Penguapan logam alkali dalam abu dan di posisi pada permukaan permukaan panas. Pembentukan SO2 gas itu ya. NOx dalam jumlah yang besar. SO2 itu yang agak bau nanti ya. Nah, sistem pembakaran Friedman dapat membakar bahan bakar apapun ya, bakar keras, rendah, bahkan mengandung 70% abu lihat sampai 70% abu. Ya, dan gas atau sampah, bisa sampah.
Tapi dia memerlukan energi juga ya. Nah, flammable bed contohnya seperti ini nanti. Jadi bahannya itu dimasukkan ke dalam sini menghasilkan gas nanti. Selain ya tentu ada abu, ada debu ya, yang tinggi. Ini tadi dia. FBC kan. Fluidis bed combustion pembakaran dalam. Tapi ini biasanya ini lebih gas ini yang digunakan nanti pembakaran berikutnya. Ini pembakaran primernya. Bahan bakar bisa dia apa namanya biomasa ya, biomasa yang proses rendah bisa. Dia akan menghasilkan gas nanti. Salah satunya ya, ini akan menghasilkan uap. Ya, ini dia pembakaran ya, bahan bakar dan dimasukkan ke sini, dibakar dia, sehingga nanti akan menghasilkan gas bagiannya. Ini uap, sisa udara airnya. Kemudian ini ada debu, nah, kemudian simpan dengan ini air ya. Jadi dia bukan ininya langsung yang menjadi ini ya bahan bakarnya. Sisa hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan gas. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bakar. Suhunya nanti lebih bersih, tapi di sininya yang ampasnya tadi ya. Nah, ini bisa dari arang, bisa dari biomasa gitu ya. Itu lebih untuk apa namanya reduced bed combustion tadi. Ini disebut juga nanti apa salah satu pirolisis ya, pembakaran bahan bakar biomasa menghasilkan gas. Ini misi sistemnya, keuntungannya ide bahan bakarnya kelas rendah bisa masuk, limbah kota juga, mati sampah ya. Nah, cuman kalau sampah nanti kan tentu gas buang di sini nanti ada gas ya, itu harus difilter lagi karena dia akan jadi bahan bakar kan, bahan bakar nanti kan gas buangnya ada juga, tetap 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 ini dia tetap apa namanya tetap gas beracun kalau yang beracun. Nah, ini perlu disaring karena dia hanya membuat gas dari bahan bakar. Kecuali bahan bakarnya ini umpamanya dari biomasa, semua kayu, bahan bakar biomasa lah gitu ya. Nah, itu gas beracunnya pasti nggak ada. Tapi kalau dari limbah, nah itu yang dari limbah itu yang bisa menghasilkan gas beracun. Ini gas-gas tadi, NOx, SO2, itu yang tidak ramah terhadap lingkungan. Kemudian ada penghematannya. Jadi kalau kita gunakan langsung deh ya, 10 sampai 20% ya. Jadi kita dapatnya gas dari bahan bakar padat atau malah limbah ya, limbah. Ya kalau batu bara tentu akan lebih bagus lagi ya. Karena jadi dia batu baranya bukan langsung menghasilkan panasnya, tapi dia menghasilkan gas. Gas tersebut lah yang nanti jadi dia pembakaran primernya menghasilkan sumber bahan bakar untuk pembakaran sekunder yang jauh lebih bersih. Ya, ukuran untuk dimasukkan ke dalam ini pembakaran supaya cepat terbakar menjadi gas. Tidak boleh juga terlalu besar ukurannya ya. Dia masuk ke sini Pak sistem. Bahan bakar sama ininya bareng masuk. Supaya dia perlu pembakaran kan. Nah, di jenisnya nanti ada pompa atas, ada pompa bawah, sama-sama ya. Fluid base combustion. Nah, itu saja bentuknya nih. Ini bahan bakar ada tadi ya, dibakar. Tentu ada bahan bakar semacam minyak atau segala macam di sini ya. Nah, yang dihasilkan ini boleh gas kan, ini gas dibakar lagi. Dan di sini dibakar padat, yang pembakar boiler sudah berupa gas. Jadi sisanya di sini dia abunya, debunya gitu ya, asapnya di sini ini karena tertutup tentu dia asapnya lebih mudah disalurkan. Tentu dia ini bahan bakar padatnya dipakai bahan bakar minyak untuk pembakarannya. Jadi dia tungkunya tidak langsung dari bahan bakar seperti yang bubuk tadi ya. Ini bahan bakarnya apa namanya bongkahan atau butiran ya, tidak bubuk. Karena dia kita mengambil gasnya.
Jadi lebih bersih dia ke boiler, tetapi di sininya dia yang sisa-sisanya, sisa pembakaran karena yang dibakar bahan makanan. Jadi gasnya nanti. Kalau tadi kan gasnya langsung digunakan untuk memanaskan boiler, ini tidak. Bahan bakarnya jadi sudah gas, gas baru dibakar untuk pemanasan boiler. Tuh, untuk FDC. Tingkat pembakarannya tinggi, ya karena dia sudah jadi gas. Desulfurisasinya rendah, kenapa? Sudah jadi gas. Ya, lebih mengurangi biaya pembersihan-pembersihan. Jadi yang dibersihkan tunggu di sini ya. Ini yang korosif segala macam di FDC-nya, British Batch Conversion, conversion ya, pembakaran. Nah, itu jenis-jenis dari tungku. Nah, dari sini nanti akan menghasilkan, nah, boiler nanti akan kita bahas jenis-jenis dari boilernya ya, yang menghasilkan uap. Kalau ini kan menghasilkan apa namanya? Menghasilkan untuk panas ya, baru panas dari bahan bakar ke panas. Nanti panasnya nanti akan menghasilkan uap, nah, boiler macam-macam boiler nanti akan kita bahas. Hampir jam 7 ya. Nah, sampai di sini yang bab 2 nih ya. Nanti bab 2 nanti kita masuk bab 3 untuk jenis apa namanya? Uapnya nanti. Uapnya kita steam steam pembangkit uapnya ya, generator uap, pembangkit uapnya. Kemudian baru kita masuk ke turbin. Nah, kalau udah turbin kan sudah dihubungkan ke generator ya. Jadi dia ini yang paling kompleks yang ini. Banyak kan bahan bakarnya dulu di sini sekarang kan untuk karena dia bongkahan diolah dulu sampai jadi bubuk atau nanti dijadikan FBC tadi kan British Bed Conversion perubahan ya. Nah, dia pembakaran dia menghasilkan gas, gasnya nanti ke boiler. Nah, ada mirip dia nanti pembangkit tenaga gas itu ya. Tapi tenaga gas kan tidak ada FBC-nya langsung dari gasnya yang memutar. Jadi gas itu bisa langsung memutar turbin, dia turbin gas, dan dia memanaskan boiler, berarti dia tetap turbin uap jadinya ya. Turbin gas dengan turbin uap itu bedanya. Turbin uap sama-sama gas umpamanya, cuman gasnya tidak langsung memutar turbin, tetapi dia memanaskan air. Kalau apa? Turbin gas langsung gasnya yang memanaskan turbin ya, tidak perlu ada gas-gas lagi. Jadi turbinnya karena panas terbakar dia akan apa namanya membakar ya. Nah itu pertemuan kita. Ini sebentar saya indikan dulu ya ke Kang Adil. Nah kita tutup ya, boleh kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan untuk turbinnya ya. Boilernya. Sebelum turbin kita boiler dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Jadi ketemu lagi kita minggu depan. Waalaikumsalam Tutup ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.